Menurut lo Ini kayak tuh gitu juga dapet nggak? tempatnya juga lama loh Ben. Hampir berapa ya? Mungkin kayak 2 tahun ya. Ngantri untuk masuk sini? Untuk masuk sini. Iya bagus sih. Ini emang sengaja di bagian sini lo bikin agak gembung ya? Iya. Berapa nih harganya? Coba. Murah lagi tuh kan barang gue. Emang orang kaya bilang 350.000 tuh murah emang, susah. Oh Jehan tuh jadi desainer karena nyokap. Tapi menurut gue karena ada 2 roots itu dari bokap dan nyokap. Gitu. Dan gue ngerasa ya ini udah kayak it was meant to be aja sih jadi desainer. Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel gue Ben Kasyafani. Di episode main ke kantor, hari ini gue main ke kantor tapi di mall. Gue main ke Pondok Indah Mall, tempat dimana temen gue itu punya toko di sini. Ada Jana Haranasution. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Koreksi kalau gue salah ya. Pondok Indah Mall, lo baru buka toko di Pondok Indah Mall. Pondok Indah Mall itu menurut gue benchmark mall di Jakarta lah, bisa dibilang gitu. Buat yang Jakarta luar Selatan. Jakarta Selatan, Jakarta lah basically. Mungkin di luar Jakarta mesti tahu Pondok Indah Mall tuh mau bergengsi, mau teman anak gaul, tempatnya di Jakarta Selatan. Dan dia punya toko di sini. Yang menurut gue brand lokal punya toko di sini sih sesuatu pencapaian. Itu sama nggak? Menurut lo kayak gitu juga nggak? Tempatnya juga lama loh Ben. Hampir berapa ya? Mungkin kayak 2 tahun ya. Ngantri untuk masuk sini? Untuk masuk sini. Jadi emang nggak semudah itu untuk masuk Pondok Indah Mall. Nah makanya, lo mungkin udah punya, lo sekarang Janahara ada berapa store? Sekarang sih official store-nya ada 3. Di Kokas, di GMB, sama di sini. Itu yang official. Tapi rencana nanti tahun depan kita mau buka 3 toko lagi. Jadi mau penetrasi nih. Penetrasinya insya Allah banget. Tapi buat lo sendiri masuk ke Pondok Indah Mall, seberapa artinya buat lo? Dibandingnya pada saat lo memulai dulu brand Janahara 2011. Cukup berarti karena memang salah satu cita-cita gue tuh adalah masuk ke mall Pondok Indah Mall. Karena kan ini kan mall gue ya, dari kecil mainnya di sini. Terus waktu 2020 kepingin menjadikan Janahara sebagai retail brand, itu emang udah kebayang di tahun 2017-2018-nya udah kayak gue harus masuk PIM. Itu kayak mimpi gue 5-6 tahun yang lalu lah. Artinya emang udah ada vision lo udah di ada zaman visionnya itu, gitu. one day gue harus foto masuk nama PIM. gue akan ada di situ. Harus ada di sini. Gitu. Dengan foto lo di depan tokonya. Sebenarnya itu kayak ya udahlah ya, itu kayak manajemen saya ya yang kepengen coba fotonya. Tapi gue jadi Jehan ini gue manggilnya Jehan. Gue nggak tahu orang manggil lo Jehan juga nggak sih? Nggak semua orang tahu. Yang tahu manggil gue Jehan cuma teman-teman kecil gue. Lo kan teman kecil gue. Makanya gue mau kasih tahu, gue tuh lumayan kenal dia udah lama banget. Keluarga kita berteman dekat. Nyokap bokap gue kenal sama nyokap bokapnya Jehan. Tapi bener, gue ngelihat ada foto lo di PIM, buat sebagai temen lo, gue bangga loh, serius. Gitu ya? Iya. Makasih gue kalau banget lewat sini bisa ada yang ngomongin itu temen foto gue. dong depan gitu. Nanti gue foto. Tapi jadi gimmick sih emang. Iya kan? Jadi gimmick banget, jadi semua orang suka posting kayak, hey gue foto sama lo nih di depan, di PIM gitu. Jadi kayak oke. Desain yang emang jadi identitasnya? Iya, jadi Janahara. Kayak ini salah satu identity Janahara nih. Kan kita suka ada fast gitu kan. Terus kita jualnya langsung satu paket gitu. Ini paketnya nempel enggak? Iya udah. Dan nggak bisa nggak bisa dibuka. Oh, bisa dibuka jadi tapi lo bisa mix and match kalau misalnya nggak mau pakai fastnya juga bisa. Oh iya juga ya. Karena kalau cuma kemeja putih doang biasa, tapi kalau ini jadi sesuatu yang luar biasa. Ini band nih kayak Janahara tuh kayak ada potongan-potongan kayak gini. Kemeja biasa tapi gue bikin ada aksen potongan. Lo pakai gitu bisa, lo bisa pakai gini juga. Iya, kayak dimasukin sebelah gitu. Kayak gitu-gitu sih koleksinya. Idenya satu dari lo dong untuk. Kebetulan kalau udah kayak gini. Gimana sih desainer dapat ide tuh, proses di kepala lo tuh yang terjadi tuh apa sih? Iya, sebenarnya kan dari satu ide besar lo kembangin. Nah, kadang-kadang ngembanginnya itu gue juga butuh tim gue untuk ini diapain ya gitu. Iya, jadi kita kayak collab lah di situ, mengkolabkan ide. Gue pengen di sini ada aksen tapi apa ya gitu. Jadi maksudnya di tema besarnya tuh kita udah kasih konsep, oke, ini kan koleksinya gue dengan Vira Tandia, ini namanya Orfix. Jadi koleksinya tuh sebenarnya lebih kayak, kan si Vira ini orangnya edgy gitu kan. Gue bilang pokoknya kasih potongan-potongan yang unusual. Ya udah,
Akhirnya kayak tim gue bikin yang di sini potongannya unusual. Keren ya. Terus kayak apa ya? Maksudnya ya unusual tuh pokoknya kalau orang kayak aneh tapi nah ini orang ini, bisa ini Janahara banget juga nih tuh. Kayak sebelah iya sama nih, sebelah kayak beda, belum jadi ya. gitu kan. Bukan belum jadi, Iya, jadi kayak beda gitu. Ya maksudnya Nah Janahara tuh suka yang kayak gini-gini. ya unusual tuh itu ya. Iya. Gitu. Jadi kayak something yang ada uniqueness-nya gitu. Apalagi ya? Ya kalau sisanya sih emang udah kayak basic mix and match gitu ya. Tapi brand Janahara memang bukan nyaman, bilangnya apa ya? Emang lo memunculkan diri lo sebagai sebenarnya sih ya karena nama sosok gue nih. ya. Kan Janahara karena nama gue dan emang kalau di brand muslim atau modest itu kayak sosoknya emang nggak tahu ya kayak Si harus tampil desainernya. gitu kali ya. Dulu sih seperti itu. Nah sekarang pelan-pelan karena kita udah jadi retail, ya gue sih sebenarnya pelan-pelan pengen mundur sebuah gitu, peran. mundur teratur gitu. Nama Janahara ini kan nama lo, tapi juga lo bawa nama keluarga yang akhirnya lo taruh di PIM 3, di PIM 2 nih. Buat keluarga lo sendiri ada ininya nggak? Ada. Iya happy ya, karena emang Janahara kan nama nenek gue. Dan dia tuh di zaman dahulu kala, di masa mudanya, dia tuh tukang jahit. Oke. Gitu, dia tukang jahit, dia punya kayak sanggar gitu loh, sanggar jahit lah. Dia jadi ngajarin di masa itu masa belum merdeka ya saat itu. Ya maksudnya masih zaman dulu Zaman banget. Belanda beneran gitu. Nah terus ya udah gitu. Itu dari sisi nenek dari bokap. Kalau nyokap kan ya lo tau lah ya, nyokap gue juga desainer gitu kan. Jadi orang tuh selalu berasumsi bahwa Jehan tuh jadi desainer karena nyokap. Tapi menurut gue karena ada dua roots itu dari bokap dan nyokap. Gitu. Dan gue ngerasa ya ini udah kayak it was meant to be aja sih jadi desainer. Iya keluarga lu juga senang kan namanya akhirnya dibawa, akhirnya semua orang banyak yang tahu. Influence nih, kalau tadi lu cerita soal nenek lo, soal nyokap bokap lo, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu juga. Karena lu kayaknya juga berusaha untuk tidak ada di bawah bayang-bayang ya. Gue harus bawa ini kan. Iya. Senggak maunya kita untuk kayak ini pasti ke bawah juga. Ya Jehan itu anak dari Daroyani, aktris terkenal banget. Pada zamannya bokapnya musisi Kenan Nasution. Influence musik, influence industri hiburan, industri fashion, sama satu lagi gue pengen tahu deh masa kecil lu tuh kayak lu ceritain deh singkat. Masa kecil, dari kecil selalu diajak nyokap fashion show. Keluar kota, keluar negeri, dia muter deh tuh show. Terus kadang-kadang gue juga suka ikutan show. Terus weekend nonton bokap gue manggung. Bokap gue tuh penyanyi sekaligus drummer. Kenan Nasution dulu member dari geng Pegangsaan. Kalau sekarang apa ya? Run kali ya? Mungkin. Pada zamannya pada kayak gitu ya? zamannya. Run atau Malik mungkin ya? Ya kayak gitu lah. Malik and the Essential kurang lebih gitu lah geng Pegangsaan. Terus? Jadi ya udah itu hari-hari gue. Masa kecil gue tuh gue selalu inget bokap dan nyokap gue tuh selalu menjadi spotlight gitu. Dan mereka punya apa ya, kayak ya nyokap gue dengan backgroundnya dia, ya dulu dia penyanyi, dia pemain film gitu kan, terus dia penyanyi juga ya. Terus dia jadi jadi desainer gitu kan, terus bokap juga gitu. Dan yang paling gue inget banget tuh hari-hari tuh kita banyak ngomongin musik sih di rumah. Kadang-kadang bokap nyokap gue suka nyanyi-nyanyi gitu. Oh jadi emang kerasa banget. Emang itu di udah. Di luar rumah manggung, di rumah juga lo terasa seperti layaknya ada stage di situ. Terus kita juga anak-anaknya semua main musik, suka main musik. Kayak gue bisa main piano. Gue emang dari kecil gue les piano. Bisa. Kurang deket kayak banyak gitu. Yang gue tahu. Ya gue gak pernah tiba-tiba band gue akan menyanyikan sebuah lagu. Gak pernah. Janahara tuh sebenarnya influence terbesarnya. Kalau orang nggak bener-bener nanya sama gue dari mana sih gitu, kan gue biasanya suka ngomong ya udah Janahara tuh inspirasinya bisa datang dari mana aja gitu kan. Tapi sebenarnya inspirasi utamanya tuh datangnya dari musik yang gue denger, musik yang bokap gue denger, yang nyokap gue denger gitu. Terus gue jadiin itu baju nih sebelum Janahara jadi retail ya, jadi gede gitu. Tapi emang influence terbesarnya tuh emang datang dari musik. Musik ya? Iya, karena menurut gue musik itu sangat berhubungan langsung dengan fashion, bener nggak? Sangat kan? dong. Ya. Lo bisa lihat kan di hip hop, ya gayanya gitu kan.
Terus di masa flower generation lo lihat kan gaya-gaya hippie gitu kan. Baju santai-santai lucu, kayak gitu. Warna-warna. Terus waktu zamannya tahun 90-an tuh yang boy band. Lo bisa lihat ya gaya-gayanya. Ya itu kan influence dari K-pop itu kan influence dari tahun 90-an. Iya, boy band. Jadi emang menurut gue musik dan fashion itu sesuatu yang elemennya nggak bisa dipisahin. Identitasnya fashion muslim. Tapi market lo ada yang banyak banget yang non hijab datang ke sini beli produk gue karena mereka ngerasa bajunya bisa di mix and match. Iya. Gitu. Misalnya kayak gini nih. Ini kayak gini nih. Yaudah, ini yang non hijab aja sering banget beli. Ini bagus sih. Ya kan? Ini kayak apa dibilangnya? Fast gitu. Tapi aduh. Yang mana ini? Soalnya cowok yang pakai, kan tadi bilang tadi cowok suka beli juga. Iya, tapi bukan yang itu sih sebenarnya cowok yang suka beli. Cowok tuh nih cowok bisa pakai. Oh, jadi itu dipakai, terus ininya diikat gitu. Jadi ini diikat je. Iya, lo gak usah diikat, tapi kalau lo makanya kayak cuma. Nggak nyambung gitu, cuma kayak apa ya? Bisa diikat. Selampet. Kalau cewek, lo pakai ini deh Ben. Tapi ini nggak tahu ini kayaknya agak pendek kayak di lo ya. Desainer tuh di kepalanya ada aja dipikirnya. Kalau gini kan ya udahlah ya, ini cardigan. Ini mungkin lo masih bisa pakai. Unusualnya mana aja? Ini enggak, ini lumayan usual. Lo pakai dulu coba, pengen tahu. Nah lo pakai, nanti lo lipet ya, tapi lo lipet ya tangannya. Soalnya tangannya kayaknya di lo ini. Panjangan. Oh iya bagus sih. Ini emang sengaja di bagian sini lo bikin agak gembung ya? Iya. Berapa nih harganya? Cuma murah lagi tuh kan barang gue. Mau orang kaya bilang 350.000 tuh murah emang, susah. Itu kan itu XL ya? Keren. Coba. Ini XL. Gue pakai nih meeting langsung habis ini. Asik. Emang enggak, tapi emang oversize bajunya agak panjang. Iya. Jatuhnya emang ini di sini. Lo lebih suka yang itu apa yang ini? Kayak tadi lebih enak ini ya? Enggak sih, karena gue lebih ngerasa nggak terlalu gombrong banget aja. Oh, kita muslimin aja dia ya nggak? dia udah nggak jadi muslimin tapi muslimah. Terus mulai yang ini juga bagus ya. Ini juga lucu deh. Ini juga bagus. Nih topinya aja lo bisa nih, coba. Aduh, anak skena. Masuk J, gue sekarang tuh, di usia 40 gini tuh gue lagi. Oh, lagi nih ya, puber kedua ya? Kayak gitu gak sih makanya? Nggak tahu. Lu gimana sih? Kan lu desainernya. Nggak, kayaknya kurang masuk gitu. Nggak mau ngerusak wax gue. Lu pernah cerita sama gue dulu, lu belajar untuk desain 2003. 2004, ya lulus SMA. Kursus di? Bukan kursus, itu sekolah. Sekolah, oke. Terus? Di sebelah, cerita lucu banget. Artinya lu berangkat dari situ sampai sekarang lu ada punya toko di PIM lah. Bener, jadi 2000 lulus SMA, itu gue sekolah fashion di Susan Budi Harjo. 1 tahun. Iya. Terus kan sebenarnya kan waktu belajar itu kan kita belajar pola ya, bikin pola gitu. Yang mana gue merasa, kayaknya bikin polanya gue masih belum jejek gitu, belum enak gitu. Akhirnya gue bilang sama nyokap gue, mah mau dong sekolahin lagi gitu, kursus aja deh, kursus. Ya udah, akhirnya nyokap gue bilang yaudah kursus di Juliana gitu. Terus gue nggak tahu kan Juliana tuh apa, pas gue cek murah banget, kayak pada masa itu kayak masih berapa ratus ribu gitu ya. Terus kayak oke gitu. Dan lu tau gak, ternyata itu tempat kursusnya itu tuh di belakang pasar, depannya tuh angkot ngetem. Terus temen-temen gue tuh ya ini, jadi kayak mereka tuh kayak asisten rumah tangga gitu ya. Ada yang suster, ada asisten rumah tangga yang kayaknya dibiayain oleh majikannya untuk bisa punya keahlian gitu. Skill. Tapi gue suka dan selesai sekolahnya, kursusnya gitu. Lo emang seneng ya yang iya, gue seneng karena gue tuh emang ngulik gitu kan orangnya. Dan gue merasa justru dari kursus gue itu gue tuh jadi banyak belajar gitu loh. Lo gimana caranya masuk ke market yang udah ada trennya, terus lo percaya sama ini buat teman-teman juga yang pada saat itu ngerasa gue kayaknya punya sesuatu yang bisa gue masuk ke tempat yang udah banyak pemainnya gitu. Kalau gue jadi sama kayak yang lain, nggak akan ada bedanya dong. Iya. Nggak sih? Dari dulu kan gue emang orangnya nggak suka di sama ini. Iya. Jadi ya udah, kayaknya jadi gue ngerasa kayaknya market ini tuh ada, nggak mungkin orang kayak gue tuh nggak ada gitu loh. Tapi kan
Ya, gue coba challenge iya, deh. Pada saat lo masuk ke metode atau pola yang udah ada, orang pasti mikirnya kita pakai yang udah proven aja. Padahal pada saat ngembangin sebuah brand pengen berhasil dong, pengen untung lah. Nah masalahnya Ben, gue ngerasa gue tuh trendsetter dulu. Gue dan teman-teman gue, kita yang create the trendnya di masa Muslim itu nggak kayak sekarang. Dulu kan waktu awal-awal gue bikin Jenna Hara itu, Muslim tuh belum segede sekarang. Iya. Jadi ya itu, I create the trend gitu loh. Ngerti nggak? Iya, bersama dengan teman-teman gue gitu. Kan jadi sebelum jadi trendsetter kan lo jadi trend tester dulu dong. Oh iya, of course. Pada saat lo ngetes. Ada kan sampai sekarang buktinya? Iya sih. Itu loh, maksudnya kalau gue tuh gini, jadi gue tuh punya satu pola ya yang selalu diajarkan oleh kedua orang tua gue gitu loh. Kalau lo pengen gimana ya ngomongnya ya, kan bokap gue tuh idealis banget, musiknya aja idealis. Oh iya. Nyokap gue juga idealis banget. Iya, ini kan dua manusia, iya. dua entitas yang emang orangnya nggak mau disamain sama orang lain gitu. Dan mereka tuh selalu bilang gitu, kalau mau kelihatan jadilah berbeda, jangan sama. Nah itu tuh udah kayak apa ya? Udah akar loh. Udah jadi udah roots gue bener gitu. Lo. Jadi gue tuh selalu ngulik sesuatu yang emang orang nggak pakai. Jadi di masa itu emang bener gitu ya, sangat mudah untuk mengeluarkan koleksi yang girly, cantik, mungkin warnanya pink-pink, bunga-bunga. Bener tuh pasar yang sangat mudah untuk besar diterima. Lebih acceptable lah. Acceptable gitu loh. Tapi gue pikir kalau gue bikin yang kayak gitu ya gue akan sama aja gitu. Nah gue selalu di-challenge untuk bikin sesuatu yang berbeda. Dan jadi, mentalnya juga dari kecil akhirnya terbentuknya kayak gitu. Jadi gue emang gak pernah suka sama, misalnya kalau orang lagi seneng A, gue gak akan A, gue pasti jadi B. Kalau orang lagi seneng B, enggak, gue A gitu. Jadi emang dari dulu kayak gitu. Nggak dari tahu cara bener gue, atau baik. Iya enggak, soalnya emang kayak gitu. Gue emang gak suka aja sama orang gitu. Sebenarnya dulu dilema juga loh kayak Jenna Hara. Aduh ntar kalau makin terkenal semua orang jadi kayak gue. Gayanya. Tapi lama-lama kayak ya udahlah ya, this is business gitu kan. Kayak apa sih gayanya, apa sih DNA-nya apa sih? Ya itu tadi. Baju buat kantor kah? Sih DNA yang gampang diterima sama market lah. Kalau desain gue tuh kontemporer, edgy, nggak semua orang ngerti lah. Iya, jadi sebenarnya kalau Jenna Hara itu tuh lebih ke multi purpose lah. Lu tuh bisa pakai, mau lo ke kantor, lo mau pergi ke mana ya? Sih, istilahnya lo mau jalan-jalan. Iya. Jadi kan kita tuh sebenarnya punya 3 ya, ada 3 kategori. Ada Jenna Hara Essentials, itu yang lebih essentials lah, basic-basic gitu ya. Terus ada yang everyday-nya, benar-benar yang bisa dipakai tiap hari. Sama yang Jenna Hara Woman, nah itu lebih spesifik, yang mungkin di si 3 kategori ini tuh bisa lo pilih, disesuaikan dengan kebutuhan lo gitu. Jadi biasanya kalau gue collab tuh selalu pakai Jenna Hara Woman, karena kan kita kan kolaborasikan 2 brand gitu ya, 2 DNA gitu. Jadi kalau biasanya ada payat-payat masuk di baju yang blazer gitu kayak enggak sih, bisa aja, tapi ya walaupun kayaknya bisa gitu. Ada tuh di belakang. Tapi ya gitu. Jadi gue tuh mengkategorikan itu gitu, disesuaikan dengan kebutuhannya. Ini juga menurut gue ini bagus nih. Yang ini ya. Ini maksudnya ngotak bukan kaku, tegas ya. Tegas. Kayak gue kan. Dia tegas banget. Res. Lo lebih ke nggak mau ngalahan kalau lo. Suka debat ya? Suka debat. Ben, event yang ini aja lu bisa pakai Ben. Coba deh Ben, satu lagi deh Ben. Penasaran gue. Tapi ini tetap oke kan? Ini tetap gue pakai ini. Ben, atau enggak? Tapi lu tuh muat nggak ya? Gue terlalu ini. Jangkis kayaknya dulu ya? Nggak tinggi kan? Gue tuh lower gue agak gede, kurang kurus gue. Udah kurus kayak gitu. Bukan, tapi kalau misalkan gue pakai baju terlalu segini, itu kayak kurang. Gimana gini gitu? Deh Ben, penasaran. Ya nggak apa, gue akan coba. Guys, ternyata emang bener sih. Masuk di cowok, ini baju cewek loh. Ini akan menjadi baju perempuan pertama gue yang gue punya. Baju brand muslim. Baju brand muslim, gue pakai bro. Gue gak pakai baju hitam masuk. Iya lu warna kenapa selalu monokrom sih? Nggak tahu ya, hidup kayak putih sama hitam banget. Kalau ada baju yang sedikit berwarna kayak gini, kemungkinan besar bukan ide pertama lo nih. Iya. Ya, tapi gue suka tuh bagus. Suka ya? Suka. Ya, Coklat. suka sih, ini juga laku nih.
Tapi tetap ada putih hitamnya gitu. Satu ada putih hitamnya sama ada nama lo. Lu cukup pede nggak untuk? Pede lah. Dengan nama lo ada di situ. Kayak gue gitu band gitu kan kayak. Ya kalau lo orang akan nanya lu siapa? Oh, iya, kalau gue kan iya. desainer ini lah. Ini brand gitu gue kan. gitu ya. Iya bener. Coba lihat Ben. Ini apa L? Itu L. Bisa pakai loh sih Ben. Bisa. Biru apa jeans apa ini? Gak tahu suka yang mana. Ini juga keren. Kali ya. Nah jeans. Ini gue lebih bisa pakai sering kan. Ini terlalu unusual ya buat lo ya? Enggak juga, gue suka juga ini. Please, don't be basic dong Ben. Iya be sih. unusual. Enggak. Ini aja. Oh iya sih ini. Jangan. Tinggian. Dia nanya sama gue, menurut lo produk gue tuh kayak produk retail atau produk desainer sih? Ya sekarang sih kayak retail sih, kayak toko, ya gue sebut tuh Zara, kayak apa, Mango lah, apa segala macem. Tapi itu kan sekarang. Dulu lu berangkat sebelum, ini kita ngomongin soal post lu masuk ke sebuah big group bisnis retail gitu, nanti kita bakal cerita. Sebelumnya lu pernah juga dong masuk ke market designer karena lu pernah Oh iya, sebelumnya kan memang market designer. Lu pernah fashion show di keliling dunia lah gitu. Sebelumnya memang designer. Kayak apa sih? Lu dari awal, ini kita bagi dua part ya kalau gue boleh ya. Jenahara sekarang sama Jenahara pada saat lo memulai 2011 sampai 2000 berapa? 2019? 2020 deh. Ya 20 deh. Perjalanan 9 tahun itu from the start get good, abis itu lu gimana lu growing-nya, evolusinya gimana? Evolve? Iya, evolusinya of course awalnya berangkat dari brand designer gitu kan. Jadi bener-bener gue membuat sebuah karya yang ngikutin mood gue. Apa yang gue mau tuh. Desainer tuh begitu ya? Iya. Iya banget. Gue kadang-kadang kalau nggak mood gue males ngedesain. Seniman banget. Nggak butuh makan kayaknya dia. Aduh, diajaran ada siapa sih? Mungkin anak-anaknya nih. Pak, Idealis itu kata dasarnya ideal, lo tau kan? Iya, lo nggak makan, lo nggak ideal, lo tau iya, kan? Emang. Tapi ya bener sih, emang maksudnya gitu ya? dari Desainer tuh gitu ya? Iya, ya gimana ya maksudnya? Kayaknya emang based on ini gue gitu, kayak keinginan gue pengen ngeluarin ini gitu. Ada momen dimana gue kayak, gue gak mau ngeluarin gitu. Ada tuh kayak gitu. Ada. Iya, ada. Tapi akhirnya ya bener, lu butuh makan ya. Ya makanya, gue pengen tahu keadaan ekonomi lo juga saat itu. Karena ada orang memulai bisnis fashion, karena bisnis fashion muslim terutama, itu paling menggoda buat semua. Udah, jual kerudung aja paling gampang, udah pasti kemakan. Apalagi sekarang ada e-commerce segala macam murah. Tapi kan ini butuh cuan ya? Iya benar. Lu mulainya nggak begitu kan? Iya, makanya sebenarnya Jenahara tuh kayak pembelajaran gue. Kayak gimana ya? Iya, kayak bertumbuh bersama dengan kedewasaan gue. Dewasa. Jadi waktu itu lo belum dewasa. belum tahu anak-anak lo. Belum tahu tamparan anak lo banyak. Tuh? Tamparan realita belum ada waktu itu ya? Ada banget. Tapi maksudnya gue merasa kalau gue mau bikin karya, nah ini menurut gue ya, emang menjadi seorang artisan ya atau seniman lah ya kita sebutnya ya. Kalau sekarang kan kayak udah blurry ya antara desainer dan pengusaha gitu. Tapi gue ngerasa menjadi desainer itu emang lu harus dalam keadaan segala hal tuh harus balance sebenarnya. Kayak apa ya? Kayak lu bisa put all the energy, all the creativity ketika lu tuh dalam ketika lu dalam keadaan yang sangat nyaman. Paham gak maksud gue? Ngerti. Nah, gitu. Ya makanya kalau lo gak makan, lo mikirin cicilan lo gak kepenuhin, lo gak mood terus gak ngedesain, gak ada produk juga sih, dong. pernah kayak gitu. Tapi mungkin ada yang challenge juga gak setuju. Malah kadang-kadang ada yang pada saat gak mood, gak beda sama desain ya. Kalau musik mungkin lo bisa. Lo bisa mencurahkan. Kalau desain lagi kacau bala, masa gambarnya tengkorak gitu kan ada gak di lucu. momen kayak gitu, itu tuh pernah terjadi di Jenahara, di mana gue gak mood banget ngedesain. Tapi lo harus ngedesain karena ada demand. Ada tim ya untungnya ya. Jadi akhirnya tim gue nge-backup gitu. Tapi di saat tim gue nge-backup, orang tuh ngerasa desainnya tidak seperti Jenahara. Memang Jenahara aja lagi ngawal. Ada satu desain yang satu periode waktu brandnya Jenahara punya desain-desain yang tidak Jenahara. Bukan tidak Jenahara. Jenahara yang sedang tidak dalam mood yang baik. Iya, betul. Ada. Kayak apa? Iya, ya nggak jadi Jenahara pokoknya. Ada yang beli? Ya enggak. Bisnis pun juga kurang baik waktu itu? Iya, tidak baik. Oke. Karena saya tidak baik juga pada saat itu gitu. Jadi akhirnya gue kayak, ternyata sangat impactful ya gitu. Iya dong. Gitu. Sampai akhirnya kalau tadi bicara sebelumnya tiba-tiba 2020 salah satu yang buat gue itu cerita
lo digigit lah ibaratnya sama Delami Group ya? Ya, Delami Group. Grup retail besar yang punya brand-brand yang hampir setiap mall di Indonesia itu punya brand-brand ya, sebut aja eksekutif, etc. dan lain-lain. Lo bergabung ke situ, sedangkan banyak orang merasa pada saat dia ngembangin brand itu kan kayak bayi ya. Tiba-tiba bayi lo mau diadopsi sama orang lain gitu. Terus dia ngerasa, ini kan bayi gue. Tapi lo tidak, udah 9 tahun. Oh. Iya. Gede, tuh ibaratnya kalau anak bocah udah umur berapa tuh? Kelas berapa? Kelas 3 ya? Iya, beda lah mungkin. Iya kalau anak. Nah ini tuh yang menurut gue kenapa Janahara itu seperti life changing gue lah ya. Gue nyebutnya kan berjalan bersama dengan kedewasaan gue gitu. Dari awal gue bikin Janahara, gue selalu membuat sesuatu dengan visi. Maksudnya Janahara tuh selalu gue bawa dengan visi gue. Mau dibawa kemana sih? Dan visi itu selalu setiap 5 tahun tuh gue selalu review ke belakang. Jadi kan waktu itu gue bikin Janahara tuh sebenarnya Janahara itu kan gue bikin dari 2006. Konsepnya udah ada. Tapi gue gak mau ngeluarin. Belum mau ngeluarin. Karena gue merasa marketnya belum siap pada saat itu. And then 5 tahun kemudian gue keluarin lah tuh si Janahara 2011 ya kan. 2011 gue keluarin Janahara. Dalam 5 tahun gue membuat konsepting lah, konsep, apa segala macem, plannya gitu ya. Jadi cepat gitu naiknya Ben. Terus 2016 disitulah gue mulai men-shifting konsepnya Janahara. Oke, ini udah 5 tahun nih gue ngejalanin Janahara dengan dinamika gue sebagai desainer. Nih 5 tahun ke depan gue mau apa ya? Gitu kan. Maksudnya nih gue mau gue bawa kemana gitu. Nah pelan-pelan gue dari desainer, pelan-pelan gue rubah konsep dan metodenya ke retail. Gitu. Jadi emang itu semua ada prosesnya gitu. Dan di saat gue rubah konsepnya itu, cara berpikir gue juga gue rubah. Jadi nggak bisa terus gue kayak dulu gue mulai Janahara gitu loh. Kayak sekarang bicaranya tuh udah nggak bisa ngomongin bikin karya, enggak. Ini karya bisa dibeli orang nggak? Bisa dihitung pakai marketnya gimana nih? Gitu. Jadi kayak semuanya udah harus dipikirin. Kalau kayak sekarang nih gue ngerasa tuh gue udah shifting jadi fashionpreneur, pebisnis gitu. Ya ada sih masa-masa di mana gue kayak aduh kangen nih, gue pengen ada proses kreatif yang beda banget sama waktu sebelum menjadi perusahaan retail, brand retail. Timelinenya beda. Kayak sekarang Janahara setiap bulan kita ngeluarin koleksi. Dan 8 bulan sebelumnya udah harus siap. Jadi kayak sekarang nih, ini kan misalnya bulan apa ya? Gimana sih? Coba gue pengen tahu deh proses kreatif. Jadi kayak prosesnya gini, biasanya dari nih ya. Dari ideas atau dari apa? Dari visi lo di tahun depan? Ini yang retail ya? Iya, yang retail ya. Biasanya nih akhir tahun ini, gue tuh udah bikinin kayak satu mood board besar lah. Kayak plan gue mau apa nih di tahun 2024 gitu. Terus gue udah bikinin misalnya 3-4 mood board gede yang nanti mood boardnya dibikin yang kecil-kecil yang setiap bulan gue akan keluarin. Jadi nyesuaiin dengan tema. Jadi misalnya per 3 bulan lah gue bikin mood board gitu kan. Mood board besar langsung mood board yang kecil-kecil. Nah itu biasanya gue share ke tim gue. Kan tim gue ada desainernya, ada MD-nya, ada orang marketingnya juga, ada semualah gitu ya. Lengkap gitu. Jadi kita ngobrolin nih, gue punya konsep begini. Oke gitu. Nah nanti dari konsep itu kita juga share ke tim marketing. Kira-kira kita mau collab atau kita mau bikin event. Pecahan yang ini buat apa karena nih? kan mereka juga harus ngitung budget marketingnya kan. Jadi biasanya tuh budget marketing itu keluar dari dalam 1 tahun terakhir kita udah penetrasi penghasilan kita berapa nih gitu kan. Jadi ntar dari situ bisa dihitung. Nah nanti budgetnya tinggal diplot-plotin di setiap entah itu di ya, per season yang 3 iya. bulan tadi atau di per bulan itu. Nah itu dari sisi marketing. Nah kalau dari sisi desain karena gue udah punya tim, sejujurnya gue tuh udah gak ngedesain kayak dulu. Lo apa sih berarti? Creative director bilang? Creative director. Jadi gue emang lebih ngarahin tim gue aja gitu. Yang mana mereka tuh udah tahu. Masih coret-coret juga? Lo masih gambar? Enggak, dari 2016 enak banget ini dulu ya? Desainer macam apa Anda? Tidak pernah kan gambar. Udah jadi desainer. Iya makanya. Udah jadi.
Ya makanya itu dia. Itu beda banget dong. Beda proses banget. kreatifnya waktu sama Jenny Harlem mulai. Lu pasti gambar tuh, motong. Iya, tapi maksudnya tetap semua produk yang keluar di Janahara itu tetap dalam Dari arahan lu. gue Iya, gitu iya. loh. Tiap meeting ketemu sama tim desainer gue tuh udah kayak Kak nih desainnya gitu. Jadi gue kayak oke, enggak, udah tinggal ACC aja gitu. Lu dikeluarin dong dari grup WhatsApp desainer Muslim Nggak Indonesia. ada. Enggak, Apa? maksud gue lu nggak ngerasa kayak lu melepaskan titel lo sebagai desainer tuh tinggi loh. Lo apa? Iya. Desainer apa brand gue ini? masih Wow. ngerasa gue desainer. Iya, cuman- tapi desainer yang lagi vakum. Enggak ada. Cuman kan peran itu sudah tidak lo jalanin. Gue cuma mau masalah ego aja Masih nih. gini. Karena industri fashion tuh gue koreksi kalau gue salah. Iya. Penuh dengan menurut gue nih yang di luar, stigma prestisnya. Iya. Lo siapa, Iya, brand lo iya. segimana, dikenal siapa yang make. Itu gede dong pengaruhnya. Ya nggak bisa dipungkirin lah. Iya, tapi maksudnya selama perjalanan gue menjadi fashionpreneur ini, gue tuh juga punya banyak kolaborasi independen Iya. lah ya. Lo udah Atau cukup. misalnya Lo udah apa? ngerasa cukup pengalaman lo, achievement lo pernah fashion show di Iya. Milan, di mana sih? Di Milan lo pernah? Enggak, Tuh, Milan tuh waktu Rusia itu lo pernah? showcase. Oh, showcase. Rusia, Ya iya, gue apapun pernah itu lo fashion pernah show. bawa brand lo. Ya pengen, makanya kayak tadi gue bilang ada momen dimana gue merasa gue kangen gitu. Tapi akhirnya at the end of the day gini loh Ben, fashion itu tuh kan selalu ngikutin tren. Ya fashion tuh akan selalu ngikutin tren. Ya. Jadi lu tahu kan industrinya, Day to kayak day, nggak akan cepet, pernah fast pace gitu kan. Iya, fast pace gitu kan, nggak akan pernah mati. Iya. Lu perhatiin deh desainer kayak keep up the trend. Acara Pasti. yang paling hype sekarang Lu harus lu harus masuk. ada. Lu harus masuk. Lu harus ada di ya apa ya, semua yang lagi trending lu harus ada gitu. Lu Dan masih- itu lu- capek. Capek tapi Janahara udah harus hadir dong. As Ya a ya one of alhamdulillah the sampai biggest. detik ini masih hadir gitu di kancah itu ya gitu. Tapi gua tuh udah lebih banyak nahan remnya. Karena yang perlu-perlu aja. Iya. Karena pada akhirnya gue Karena masih pada pikirin sales akhirnya- lo di toko ini yang Oh kan udah, makanya itu dia dalam dari 2016 ke 2020 sampai sekarang lah ya. Itu kayak gue ngerapihin sistemnya. Jadi gue tuh sebenarnya ngerasa dalam berapa ya, 2011 sekarang 2023 itu berapa? 12 tahun ya? dia udah Jadi lose count. dalam 12 tahun gue berkarya, gue merasa gue udah bangun sebuah perusahaan yang Iya. jalan sendiri tanpa gue. Iya enak ya. Enak banget. Jadi ibaratnya kalau tadi bayi lo udah gede, Iya. dia diadopsi sama host parent-nya Iya. kuliah di iya. luar negeri ibaratnya Iya, gitu ya. banget. Lagi Gua tuh- belajar iya. untuk getting bigger and Iya. bigger gitu kan. Ya makanya kan maksudnya there's a reason kenapa gue mau di-handle juga dengan big Iya. ini kan, big group lah Big gitu. group. Karena mereka juga udah berpengalaman dalam dunia Sangat. retail gitu. Jadi gue ngerasa kita meet the needs banget nih. Iya. Gue dengan konsep gue, mereka dengan pengalaman, pengalaman experience, retailnya, akses, experience-nya yes. gitu loh. Delami Brands pengalaman retailnya udah 48 iya, tahun. udah gak perlu tanyain lah. Bayangin Banyak sama gua brand-brand aja yang lo umurnya- tahu itu nggak. Banyak brand yang mungkin lo sering lihat, lo tahu, lo mungkin punya, lo pasti pernah pakai, dan lo nggak tahu itu di bawahnya. Iya gitu. Jadi menurut Dalam gue grup. ya ngapain gue ribet-ribet gitu kan. Kalau misalnya emang dengan begini gue bisa apa ya, bisa maju dengan apa ya, bukan dengan tenang, dengan Nyaman. dengan bukan nyaman sebenarnya, dengan jelas. Lu Dengan tau lah gue jelas. orang yang suka Iya yang iya jelas. iya. Lo termasuk orang yang udah yang jelas-jelas aja deh. Uncertain Iya, gitu gue iya. gak bisa. Jadi gue tuh harus tahu gue mau Tapi kan apa. bisnis emang bukannya begitu. Iya memang bisnis emang naik turun, tapi Makanya kan lo lebih nyaman begini. Karena pasti di depan lo. sebenarnya pasti tuh nggak bisa dijadiin tolak ukuran ya. Tapi menurut gue jelas maunya Jelas, kemana gitu loh. Walaupun bukan keputusan dan itu tidak ada Pasti di tangan tuh lo. absolut ya. Maksudnya nggak bisa dibilang oh nih pasti, enggak lah. Mungkin Tapi ada orang yang sekarang nonton mungkin nggak tahu maksudnya apa sih gitu. Jadi gini, pada saat lo punya satu brand, lo kembangin, lo susah payah, lo hidup darah mati lo ya, di situ gitu. Tiba-tiba satu saat itu menjadi berhasil dikenal, ada perusahaan gua ambil ya, gua urusin, lo duduk manis aja, lo tentuin iya apa enggak aja, tapi keputusan tetap di gue. Banyak orang ngerasa enggak, gue mendingan uncertain di masa depan tapi di keputusan gue dibandingkan oke, mungkin jelas tapi semuanya di luar apa bilangnya, di Iya, luar maksudnya, ranah gue iya. gitu. Ya ya kayak ya makanya itu kan semua balikin lagi ke kita sebagai Iya, yang sebagai punya business brand owner. ya. Simpelnya gini deh Ben, gue nggak tahu ya nih orang setuju apa enggak ya.
Misalnya gitu Pasti ya. nggak setuju, banyak yang nggak setuju. Pasti banyak yang nggak setuju, tapi mungkin setuju juga dengan Iya. pemikiran gue. Misalnya gini, sesimpel gini. Oke, katakanlah gue jalanin nih brand gue, ya. Gue jalanin brand gue. Taruhlah misalnya gue udah punya bayangan nih dalam 1 tahun gue bisa menghasilkan Sekian. misalnya 30 M deh, misal Amin. gitu ya. 30 M deh gitu. Gue juga seneng Omset sih. 30 M gitu. Misal nih contoh gitu ya. 30 M gitu. Nah, tapi kan untuk mendapatkan 30 M karena 100% absolut sahamnya di gua, semua bebannya ada di gue. Bener gak? Iya. Kayak gue mesti mikirin tiap bulan karyawannya, gue mesti Resiko semua mikir di lu lah. resikonya ada di gue, berat. Nah sekarang perusahaan gue ada partner, dia bilang sama gue, Jeh, kita bikin deh untuk awal nih 100 M, tapi mungkin sharing lo Sekian. kurang deh, misalnya jadi sekian persen. Anggap ini ceritanya aja ya, bisa jadi 30% deh saham lo. Gitu. Tapi semua gue yang kerjain Bagus ya, lu bisa ngurusin. tenang. Tapi gue dapet 30 M terakhir. Amin. Sama aja kan, Iya, iya. lebih enak bahkan. Gue lebih tenang, gak mikirin karyawan tiap bulan. Nah itu loh. Sienna tuh suka tahu gini-gini. Dia size apa ya? Gue beli dia 1. Anak gue apa ya size-nya? Anak lo S. Ungu apa coklat ya? Menurut lo yang ngasih Itu saran deh. taupe. Hah? Warna taupe. Sama tapi kan ini sama ini. Sama modelnya, cuman tuh warna taupe. Dia kalau pakai di Coba deh, bentar. Ini size apa? Ini ada size S-nya nggak? Habis ya? Oh, ya S-nya habis. iya. Yang ada S-nya apa? Mini. Yang ada S-nya hijau itu ya? Hijau dia pakai nggak ya, tapi hijau. Tapi kayak kalau hijau terlalu ini ya buat dia ya. Kayaknya dia kayaknya atau nggak kemeja aja deh. Percaya nggak dia suka pakai flanel gue? Hah? Oh ya? Flanel gue suka dipakai sama dia. Ini nggak mau dia? Gede-gede. Hah? Kemeja yang garis-garis itu? Kurang? Biru gini dia lagi kurang gayanya lagi birok agak maskulin juga sih. Oh lagi maskulin. Coba S-nya segimana S-nya nih? Ini S-nya gede, gede banget. Gue takutnya dia kepanjangan sebenarnya sih lebih tepatnya. Karena Yang merah. ih sama ini sama ini. Cuman beda warna Ih, aja. orang dia pakai punya gue. Oh, iya sih. Hmm. Dia Ini dia suka nggak? hitam putih dia nggak terlalu gitu. Gayanya lebih yang kayak ini nih dia. Ya ini aja nih kayak gue. Oh iya bener. Jadi deh. Size S. S. Nih, S ke M nih. Ini S nih. Iya, S ke M itu. Sama seperti yang aku pakai. Ya udah. Gua ambilin deh S. Sama kerudung nih, Ci. Ya udah, mau yang mana? Kerudung kayak gitu ya? Ini bukan. Ini sebenarnya ya, tapi ini ininya sih, ini yang ini pasti kepake sih sama anak lo nih ini. Size-nya Istrinya kecil. nggak dibeliin. Ya, yang banyak deh. Anak gue tuh pakai kerudungnya Ines. Oh gitu. Gue yang khusus buat anak-anak nggak deh? Ya enggak. Nggak ada. Tapi kan si siapa Hitam, Sienna Sienna. kan pakai jilbabnya kayak gue gini kan. Hitam. Ya udah ini aja. Nih Mbak, 1 Mbak. Nggak 2. Loh. Satu. Kenapa udah jadi jualan? Ya kan kita jual Iya sih. ini. Ya satu. Gue satu deh. 1 Mbak yang ini Mbak. Ya, langsung aja dimasukin. Iya. Gila. Ih, belanja. Keren banget. Gue seneng kok tapi. Hah? Gue seneng. Ini enak bocah ya. Dapat baju ya kan, dapat Sienna Iya. juga. Udah sih. Belanja Thank you ya Ben, udah Sama-sama. belanja di Benahara. Sebelum gue bersama dengan Delami, gue merasa 9-10 tahun hidup gue tuh bekerja. Terus kerja. Kayak duit. Karir. Kaya Hah? Kaya nggak? Ada Ya, masa-masa kaya. Ada, cuman maksud gue kayak, nah itu balik lagi Ben, gue tuh ngerasa kayak, ini kayak kalau dikejar terus kayak Iya. nggak kelar-kelar ya hidupnya. Iya. Nah gue tuh udah di tahap kayak gitu tuh Ben, udah di tahap dimana gue ngerasa bahwa Cukup ya itu lebih kita dari butuh cukup. duit sih Ben, gue kalau Pasti. dikasih duit juga gue happy, tapi nggak duit segalanya juga sih. Ya cukup tuh lebih dari cukup kadang-kadang. Iya. Ya pas Untuk aja. merasa cukup itu tuh sesuatu yang nggak mudah dijalanin oleh orang-orang. Ini dikit aja, lu pernah jadi presiden founder Hijabers Community? Aduh, Lu itu kayak titel yang nggak bakal pernah. Nah, Makanya ya saya kan lu harus pernah. benar. Apa kabar? Ya artinya kan community yang bagus dong. Bagus. Bagus artinya ya ada value-nya, Oh, of course. ada relasi, network, business network dan Oh lain-lain. iya tentu. Memang gue juga sangat berterima kasih ya dengan komunitas Hijabers Community gitu loh pada saat itu. Apalagi waktu itu kan komunitasnya ini kan yang ngumpulin orang-orang, yang ngumpulin masanya, ngumpulin marketnya gitu kan. Iya. Dan dulu orang yang kayaknya masih apa sih pakai jilbab
terus tiba-tiba kayak semua orang pakai jilbab gitu kan. Dan menurut gue gerakannya hijabers community itu cukup massal gitu. Yang kerasa banget adalah, lu perhatiin gak sih sekarang kan orang makin banyak ya pakai jilbab. Dan semuanya. Dan instansi-instansi yang dulu tidak membiarkan orang berhijab sekarang boleh pakai hijab. Secara langsung ya, gue udah gak bilang secara tidak langsung, secara langsung emang udah reflect bahwa marketnya Indonesia adalah itu. Gitu loh, akhirnya kan sekarang tinggal esensinya aja diperkuat. Kayak apa sih sekarang landscape-nya retail fashion muslim? Kayak apa? Dulu sempat ngerasa kayaknya semua pasti berhasil. Kayak successful retail lo masuk ke fashion muslim tuh tinggi banget, sampai semua orang udah deh jualan. Hampir semua orang yang nyoba gue pernah lihat tuh make it ya, tinggal masalah nanti dia bisa long last apa enggak bisnisnya. Nah sekarang tuh kayak gimana? Sekarang makin thick, semua orang main. Udah ada raja-rajanya. Iya. Di setiap sekarang lini. Tuh menurut gue udah nggak bisa dibilang bahwa kalau kita mau berhasil kita harus masuk ke market muslim, udah nggak kayak gitu. Menurut gue, karena semua orang udah main di market ini gitu. Jadi yang akhirnya bisa membedakan adalah identitas brand lo yang lo kembangin. Iya. Karena kembangin brand itu yang paling susah ya. Jualan tapi lo kalau misalnya pebisnis murah-murahan aja. Tapi kan akhirnya murah-murah, perang di harga itu jadi enggak. Ya, itu yang terjadi. Sebenarnya itu nggak terjadi hanya di market muslim aja ya. Semua. Sebenarnya di market retail, lu bisa lihat di market retail semua. Tapi kalau misalkan dibarengi dengan kualitas yang improve juga, menurut gua ya jadi fair. Tapi kalau murah-murahan cuman murah doang, akhirnya secara kualitas kan nggak improve. Gini Ben, sometimes bukan masalah kualitasnya, tapi how you market the brand. Contoh ya, misalnya nih ada brand lokal bisa ikutan New York Fashion Week, bajunya kan harganya juga cuma 50 ribuan dijual, gitu kan? Jadi akhirnya gimmick-gimmicknya itu yang orang brand image itu yang dimakan gitu. Orang Indonesia tuh masih suka sama gimmick, gitu loh. Makanya itu gitu yang menurut gue. Itu narasinya kan, gimana lo storytellingnya ke marketnya kan. Sebenarnya tuh nggak ada yang salah. Pokoknya di bisnis itu nggak ada yang salah, nggak ada yang bener deh sekarang. Karena kayak orang nyebut, wah ini kopi-kopian, udah semua biasa. Udah saling mengkopi deh, udah originalitas tuh maksud gue udah susah untuk untuk dikedepankan jadi satu jagoan lo gitu. Once lo udah ngomongin soal retail ya, lain kalau lo desainer gitu loh. Lo nggak bisa maksudnya bilang sih, mirip nih sama yang ini. Lo nggak bisa bilang gitu. Udah nggak bisa bilang kayak gitu karena semua udah sama gitu, semua tuh udah ngeluarin gitu. Jadi gue tuh sekarang soal masalah kopi mengkopi tuh udah lebih kayak ranahnya udah another thing lah buat gue gitu. Tapi ya itu balik lagi gitu. Sekarang tuh menurut gua industri retail di Indonesia, ini kita bicara retail aja ya, itu udah sebesar itu. Gede bahkan banget. Sampai orang luar tuh pengen masuk Indonesia sebenarnya. Duit luar mau masuk ke sini. Iya, duit luar tuh mau masuk ke sini, ingin gitu. Investasi karena di sini gitu. Karena marketnya gede banget gitu. Nah kalau tadi lo tanya gimana Jay gitu, ya menurut gua sekarang orang Indonesia udah harus mulai memahami bahwa kalau kita mau industrinya maju, kita pengen jadi kayak Korea, bangga gitu pakai produk lokal, ya udah saatnya kita lebih banyak membeli produk-produk lokal. Iya karena kita majuin produk lokal gitu loh. Kita harus jadi raja di negara kita sendiri. gitu. Lo pernah punya purpose waktu berapa tahun lalu, gua harus punya toko nih di PIM gitu. Sekarang purpose lo apa di depannya? Sekarang harus bikin jalan ya kan? Apa yang kira-kira paling gede lah? Lebih personal aja deh saya sekarang purpose. Sekarang memang lebih banyak personal. Soal bisnis ini udah kayak ya udah jalan aja udah. Lo tahu Ben, hidup gue. Oke Jay, thank you banget. Kita udah ngobrol nih. Thank you banget, semua orang bisa belajar, bisa tahu gimana caranya. Mau ikutin roadmap boleh juga. Yang punya visi berbeda boleh juga. Thank you yang udah nonton, bye-bye.